Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cangcut. Kali ini, waktu ini, saat ini, aku nempatin janji aku di Instagram, yaitu membahas tentang bagaimana bisa turun 10 kg dalam waktu 3 bulan. Banyak sih yang nanya, jadi di sini Cangcut rangkum menjadi satu video dan tetap nonton video ini ya. Cara simpel menghitung berat badan ideal adalah tinggi badan kita dikurangi 110. Nah, tinggi badan aku itu 170 cm dikurangi 110 adalah 60. Jadi berat badan aku yang idealnya adalah 60. Dan menurut aku 64-65 kg itu juga suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Karena biasanya tuh aku nimbang 74 kg, 75, 76, 78, bahkan pernah sampai 80 kg. Nah, kebayangkan bagaimana beratnya aku dalam beraktivitas. Beberapa diet yang pernah aku jalanin. Yang pertama, aku lupa istilahnya, yaitu hanya makan di jam 12 siang dan jam 6 sore. Itu boleh makan apa aja. Tapi selain jam 12 jam 6 sore ini kita nggak boleh ngemil, dan seandainya pun kalau lapar itu hanya boleh minum air putih saja. Dan itu hanya perjalanan 1-2 bulan. Pokoknya 2 bulan itu nggak cukup. Dan itu sangat menyiksa Cangcut karena aku tipe orang yang suka makan, yang pemakan apapun itu di makanan itu sangat bikin aku tersiksa. Dan juga nggak baik kalau meninggalkan sarapan. Nah, untuk diet yang kedua itu, Cangcut sama sekali tidak makan nasi. Jadi itu pagi makan roti gandum atau oatmeal dengan pisang atau buah yang lainnya. Terus siang itu makan rebusan kentang, rebusan buncis, rebusan putih telur, rebusan dada ayam, dan itu tidak pakai garam, tidak pakai micin. Ya, hambar. Lalu sorenya kisaran jam 5 sampai jam 6 itu Cangcut makan buah. Di sini berlangsung agak lama, 3 bulan sampai 4 bulan. Tapi sangat tersiksa karena apa? Karena kita makan itu tidak ada rasa. Bagi Cangcut ya seperti alasan diet yang pertama, Cangcut suka makan apapun dimakan, jadi diet seperti itu sepertinya agak susah karena kita makan tapi nggak ada selera, nggak ada rasa, jadi tersiksa batin ini. Nah, tapi di diet ini berat badan Cangcut tidak turun, tetapi ukuran pinggang itu mulai mengecil. Tapi ya karena alasan itu tadi, tidak bisa makan enak, jadi Cangcut menghentikan diet ini. Yang ketiga ini adalah diet yang sangat tidak mengenakan, yang itu mengkonsumsi obat diet. Di sini bikin detak jantung aku itu tidak stabil, lalu sering buang air kecil. Tapi kita harus banyak minum air mineral karena takutnya dehidrasi, karena itu tadi, karena kita sering buang air kecil. Nah, katanya saat buang air kecil itu juga lemak-lemak kita juga akan terbuang, tapi aku tidak tahu. Terus nafsu makan kita jadi hilang, tapi kita harus tetap makan. Lah, bagi seorang Cangcut yang suka makan itu sangat-sangat menyiksa, karena ya itu tadi, kita makan tapi nafsu makannya nggak ada. Jadi ya itulah bikin tidak konsumsi lagi obat itu dan diberhentikan. Tapi saat mengkonsumsi obat diet itu Cangcut kehilangan berat badan itu 3-2 kg seperti itu lagi, dan balik lagi ke 74, 76, ya seperti itulah. Setelah menjalani 3 macam diet itu, aku nggak pernah diet lagi. Karena apa? Karena itu aku seorang pemakan yang suka makan, dan tiba-tiba dihadapkan hal-hal seperti itu sangat-sangat bikin aku shock dan terpukul. Nah, jadi kebiasaan aku itu adalah sarapan seperti biasa, makan lontong, nasi goreng, lontong dengan bakwan atau bakwan kira-kira 20 biji atau gorengan. Nah, itu sangat mengenakan. Terus siang ya seperti biasa, malam makan nasi, dan di luar itu tuh aku sering jajan-jajan di luar, dan itu banyak sekali. Ternyata itu sangat-sangat tidak bagus bagi kesehatan kita. Makanan-makanan atau jajanan luar yang Cangcut konsumsi, contohnya kayak sate, itu bisa habis 1-3 piring dalam satu kali makan. Atau makan bakso, atau apa aja yang terlintas di kepala tuh, langsung beli, langsung makan saat itu juga.
Dia sering minum minuman kopi atau minuman dalam kemasan, minuman berasa yang lainnya, apalagi ekstra jus susu. Itu sangat-sangat mengenakan. Pokoknya Cangcut sering minum minuman berasa. Cangcut pindah ke Bali itu akhir Maret, dan mulai dari situlah berkurang berat badan aku. Bukan karena makanan di sini nggak enak ya, di sini makanan sangat-sangat luar biasa enak. Tapi di sini Cangcut mulai memasak sendiri itu setiap hari. Tetap makan, gorengan tetap, apa yang dipengen itu Cangcut masak. Masak nasi tetap seperti biasa, dengan lauk-lauknya seperti biasa, dengan tidak ada tanpa garam, tidak ada tanpa micin, dan itu sangat-sangat normal. Terus Cangcut nggak pernah makan di luar. Ada lah Mas Angga di sini kulinernya Masya Allah, tapi selama di sini tuh Cangcut lebih mengatur polanya. Biasanya sih setiap tanggal 21 itu makan mie instan. Jadi untuk melepas rindu memakan mie instan, jadi setiap tanggal 21 dalam satu kali sebulan itu Cangcut makan mie instan. Atau makan yang kita pengen makan dari luar. Itu lah salah satu cara Cangcut untuk mengurangi makan di luar. Kekurangannya adalah ya setiap hari kita masak, bikin kita sehat karena apa ya, kita yang masak, kita yang makan, jadi kita tahu kebersihannya seperti apa. Karena makan di luar kan kita nggak tahu bagaimana kebersihannya, apa yang dia masukkan ke dalam makanan itu. Sedangkan kalau kita masak, kita tahu apa yang kita masukkan ke dalam makanan itu dan apa yang kita makan. Nah, selain itu di sini kita juga lebih hemat, tapi nggak hemat juga sih karena Cangcut juga sering bikin cemilan-cemilan seperti bakwan, pempek atau yang lainnya. Ya terserah kalian sih bagaimana mengaturnya. Yang penting lebih sering makan masakan sendiri atau masakan rumah daripada belanja keluar, apalagi junk food. Sekarang ke minuman. Ya seperti tadi, mungkin 1 kali sebulan atau saat sekarang pun Cangcut sangat-sangat jarang untuk membeli minuman dalam kemasan atau seperti kopi atau boba dan yang lainnya. Sekarang itu lebih banyak minum air mineral. Air mineral setiap hari, dan paling yang sering dibikin adalah H2O. Dan ternyata itu sangat baik untuk tubuh kita. Tapi Cangcut, kita nggak ada waktu buat masak sendiri karena sih. Oke, bisa aja, bisa minta tolong ke orang tua kalian untuk makan sendiri, atau makan masakan orang tua kalian, atau minta tolong sama pacar kalian, minta tolong sama istri, atau pokoknya lebih banyak makan makanan rumah daripada makanan di luar. Intinya itu, jadi kalian mungkin harus konsisten ya, karena apa ya, makanan di luar itu memang sangat-sangat menggoda. Jadi ditanyakan sekali lagi, jadi Cangcut nggak pernah makan di luar lagi? Ada kok, paling kalau malas masak ya, atau lagi pengen makan di luar ya makan di luar, tapi jangan terlalu sering. Ya tahan-tahan lah ya. Cara bagaimana dalam 3 bulan ini berat badan Cangcut berkurang dalam 10 kg. Yang pertama adalah makan makanan kita sendiri. Kalau lebih bisa masak sendiri. Atau yang penting masakan rumah, bukan masakan luar, apalagi junk food. Dan kalaupun lagi pengen itu, kalian bikin dalam 1 kali sebulan itu, setiap tanggal, ya seperti Cangcut ceritakan tadi, setiap tanggal 21, misalnya 21 bulan ini pengen makan mie, tanggal 21 bulan ke depannya pengen makan itu, dan bulan berikutnya begitu seterusnya untuk menghilangkan rasa pengen atau rasa rindu dalam makanan luar. Perbanyak minum air mineral. Usahakan kita tidak meminum lagi yang namanya kopi, teh, minuman kemasan, dan yang lain-lainnya. Jadi tiap hari kita minum air mineral. Jadi kalau di sini sih Cangcut minum air mineral biasa, tidak dingin ataupun tidak panas. Jadi kami taraga loh minum ikan boleh aja, tapi seperti makan tadi ditargetkan lagi itu 1 kali sebulan. Misalnya setiap tanggal ini, bulan ini pengen boba, bulan depan pengen kopi, boleh aja, tidak masalah. Dan untuk pola makan itu, di sini Cangcut sarapan kisaran jam 9 sampai jam 10 pagi. Itu makannya adalah selai rendah gula, rendah kalori, dengan roti gandum atau roti rendah lemak. Atau bebas, kalian juga bisa makan buah atau yang lainnya. Asal jangan makan yang berat-berat dulu. Awalnya sih emang iya terasa lapar, tapi setelah lama-lama karena terbiasa, rasa lapar itu akan hilang karena kita sudah terbiasa dengan makan roti yang makan Cangcut normal, tapi tidak ada yang namanya tambuah. Nah,
Jadi makan tetap dengan porsi 1 piring, mau lauknya apa aja terserah, mau rendang kah, mau ikan bakar kah, mau gulai, bebas, sebebas-bebasnya. Terserah mau makan apa. Dan jangan lupa makan sayuran. Malam itu juga normal seperti makan siang, tapi itu paling lambat adalah jam 7. Kalau di sini Cangcut biasanya makan itu jam 6 atau jam setengah 7. Dan bagi yang muslim, setelah sholat isya atau saat ambil wudhu isya itu, kalian bisa langsung gosok gigi. Karena apa? Karena setelah gosok gigi itu pasti rasa pengen makan itu akan berkurang. Jadi, lah gosok gigi ya, malah makan mak. Pasti seperti itu. Yang dari pengalaman Cangcut ya. Ngemilnya kapan? Nah, di sini biasanya Cangcut puasa Senin Kamis. Jadi disinilah ajang untuk membuat cemilan. Untuk menu berbuka puasa, mau gorengan, mau yang lain terserah, kalian mau bikin apa terserah. Tetap ingat, bikin sendiri, pokoknya masakan dapur, masakan rumah sendiri. Memang berat iya. Karena apa? Karena biasanya sih Cangcut kalau lapar langsung makan, lapar makan, lapar makan. Dan ini kita harus mengatur jam-jam kita makan. Tapi setelah itu, pola makan Cangcut 3 bulan terakhir ini, Cangcut doakan semoga bisa juga turun 10 kg. Memang awalnya agak terasa berat. Karena apa? Karena mengatur pola waktu makan kita dan mengatur makan kita yang tidak boleh tambah tadi. Jadi semangat, yang penting intinya niat dan mengurangi makanan di luar. Oke, selamat mencoba. Setiap orang itu beda-beda. Ada yang diet tapi berat badannya tidak turun, ada yang diet berat badannya langsung turun, ada yang diet ukuran pinggangnya langsung mengecil, dan itu efeknya sangat berbeda di setiap kita masing-masing. Yang penting apa? Yang penting satu, kita dapat sehatnya dulu deh, gitu kan teman-teman. Silahkan mencoba, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.